Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zahrotri Andini, NPM 201110808236. Saya akan membahas materi psikologi perkembangan. Judul materinya yaitu tahap-tahap proses perkembangan. Tahap perkembangan yang pertama yaitu menurut Sigmund Freud. Menurut beliau, perkembangan anak dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama yaitu fase oral. Fase ini dimulai dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Dikatakan fase oral karena pada masa ini bagi bayi, mulut merupakan hal sentral pokok keaktifan yang dapat memicu kesenangannya dengan mencicipi atau menghisap sesuatu, contohnya seperti menghisap tangannya sendiri atau payudara ibu. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada ibu, jadi saat itulah bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase ini dimulai antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun. Pada tahap ini, fungsi utama dorongan adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Fase ini dikenal pula sebagai periode toilet training. Contohnya seperti melatih anak untuk buang air kecil atau besar ke toilet dengan baik. Fase ketiga yaitu fase falik. Fase ini dimulai antara usia 3-5 tahun. Pada fase ini, fokus utama adalah pada alat kelamin. Anak-anak juga sudah bisa menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Fase yang keempat yaitu fase laten. Fase ini dimulai yaitu antara usia 6-12 tahun atau masa pubertas. Pada saat ini, seorang anak dipengaruhi oleh aktivitas sekolah, teman-teman, dan hobinya. Di fase ini, anak akan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Yang terakhir atau yang kelima yaitu fase genital. Fase ini berlangsung pada usia 12 tahun atau usia dimulainya pubertas sampai dengan umur 18 tahun, di mana anak mulai menyukai atau tertarik pada lawan jenis. Pada masa ini pula, seorang anak akan mulai melepas diri dari orang tuanya dan belajar bertanggung jawab akan dirinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Kemudian tahapan perkembangan menurut Erikson. Erikson mengemukakan teori tentang perkembangan seseorang melalui 8 tahapan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Adalah tahap psikososial pertama menurut Erikson. Perkembangan kepercayaan membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat. Hasil positifnya adalah rasa nyaman dan berkurangnya ketakutan sampai pada titik minimal ketidakpercayaan akan tumbuh jika bayi diperlakukan terlalu negatif atau diabaikan. Yang kedua yaitu otonomi versus malu dan ragu. Tahap ini terjadi pada masa bayi akhir dan masa belajar berjalan. Setelah mempercayai pengasuhnya, sang bayi mulai menemukan bahwa tindakannya adalah tindakan sendiri. Yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Inisiatif versus rasa bersalah adalah tahap ketiga. Tahap ini berhubungan dengan masa kanak-kanak awal sekitar usia 3 hingga 5 tahun. Saat fokus anak merupakan dunia sosial yang lebih luas, mereka mendapat lebih banyak tantangan dibanding saat bayi. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka harus aktif dan tindakannya mempunyai tujuan. Yang keempat yaitu upaya versus inferioritas. Tahap psikologi Erikson yang keempat ini terjadi pada masa sekolah dasar dari usia 6 tahun hingga usia pubertas atau awal remaja. Inisiatif anak membuat mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Saat mereka masuk sekolah dasar, mereka menggunakan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Masa anak-anak akhir adalah masa di mana anak paling bersemangat untuk belajar dan berkembang. Yang kelima yaitu identitas versus kebingungan. Tahap ini adalah tahap kelima. Pada tahap ini terjadi di masa remaja. Remaja berusaha untuk mencari tahu jati dirinya dan makna dirinya dan kemana mereka akan menuju. Mereka berhadapan dengan banyak peran baru dan status dewasa atau seperti pekerjaan dan lawan jenis.
Remaja perlu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memahami identitas dirinya. Apabila remaja tidak cukup mengeksplorasi peran yang berbeda dan tidak merancang jalan ke masa depan yang positif, mereka bisa bingung dan identitas mereka. Yang keenam adalah intimasi versus isolasi, yaitu psikologis keenam terjadi pada masa dewasa awal. Tugas perkembangannya adalah membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Erikson mendeskripsikan intimasi sebagai penemuan diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri dalam diri orang lain. Hambatan pada tahap ini adalah individu bisa gagal membangun hubungan dekat dengan lawan jenis atau rekanan dan terisolasi secara sosial. Bagi individu seperti ini, kesepian bisa membayangi seluruh hidup mereka. Tahap yang ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa pertengahan sekitar usia 40-an dan 50-an. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi selanjutnya. Bisa berkaitan dengan peran seperti parenting dan pengajaran. Melalui peran itu, orang dewasa membantu generasi selanjutnya untuk mengembangkan hidup yang berguna. Erikson mendeskripsikan stagnasi sebagai perasaan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu generasi selanjutnya. Terakhir yaitu integritas versus putus asa. Tahap ini berhubungan dengan masa dewasa akhir sekitar usia 60-an sampai meninggal. Orang tua merenungi kembali hidupnya, memikirkan apa yang telah mereka lakukan, yakni mereka memandang hidup mereka sebagai hidup yang utuh dan positif. Pertama yang dijalani, sebaliknya orang tua akan putus asa jika renungan mereka adalah hal-hal yang negatif. Itu tadi adalah tahap-tahap proses perkembangan menurut Sigmund Freud dan Erikson. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.